semua, jika saya mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan, kemungkinan besar dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali ya sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender, dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun menggambarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan hal ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan, Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan. Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, bahkan mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan dan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripayah perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak punya nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mereka yang memiliki pemahaman yang salah akhirnya tidak menaati otoritas firman Tuhan, bahkan mengikuti gerakan ekstrim feminisme yang merasa bahwa perempuan lebih berkuasa dari laki-laki. Ada juga yang akhirnya memendam kepahitan dan tidak bisa mendekat kepada Tuhan karena mengalami trauma mendalam oleh ayahnya, sehingga kehilangan figur bapa yang benar. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi,
tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi suatu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuhnya. Jadi, perempuan sangat berharga di hadapan Tuhan dan memiliki talenta yang perlu digunakan secara maksimal untuk membangun tubuh Kristus. Perempuan adalah penolong yang bersama dengan laki-laki memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mata dan lihat wajah, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersan karena
semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari tiada kasih. Ku ada dan ku ingin mengenalmu Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Saya mudah hanya Bapak Pendeta Ruyani Tason. Tiada kasih, tiada ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah di hari Minggu ini. Kami berdoa mereka yang tidak bisa ikut lewat media. Demikian juga dengan mereka yang terbaring lemah, Tuhan juga tolong mereka. Biar firman ini memberi kekuatan pada mereka. Berbicaralah Tuhan, karena kami butuh firman-Mu. Firman-Mu dapat membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa. Bahkan yang tidak ada jadi ada. Kami akan fokus untuk firman-Mu. Karena kami perlu firman-Mu yang menjadi dasar keyakinan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Baik, selamat hari Minggu semua dan Shalom. Ya. Hari ini saya berbicara tentang firman itu harus jadi dasar keyakinan kita. Jadi kalau kita dengar firman, jangan dilawan, jangan dicuekin. Tapi bagaimana firman itu benar-benar kita minta hikmat dari Tuhan. Karena firman itulah masa depan kita. Firman itulah jalan keluar dari hidup kita. Firman itulah kekuatan kita. Untuk itu mari kita lihat cara mendengar firman. Ya, supaya tidak satupun kita keluar biasa saja. Tapi sesuatu yang merubah hidup kita itu firman. Kita membuka sama-sama Matius 8. Ya, ayat 5 sampai 10. Matius 8 ayat 5 sampai 10. Ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Bagusnya kalau kita baca sama-sama supaya yang tidak fokus mau nggak mau jadi fokus, ya. Karena kalau baca kan nggak bisa lihat kiri kanan, lihatnya ke depan. Itu cara hamba Tuhan mengajak kita untuk fokus. Yang keenam kita baca, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Perhatikan ayat ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Stop. Ini kata penting di sini. Tuhan gak usah datang
karena aku tak layak, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Artinya Tuhan datang atau sepatah kata yang datang sama saja. Karena firman dan Tuhan itu satu. Pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Di ayat 14 firman jadi manusia. Jadi kalau kita menerima firman dalam hati kita, itu Yesuslah yang kita terima. Tadi dalam doa dikatakan, waktu kita terima Yesus, kita namanya lahir baru. Kita diselamatkan. Tapi yang Tuhan mau, kita jangan hanya diselamatkan saja. Itu namanya bayi rohani. Masalahnya kalau bayi rohani rada nggak beres. Di mana-mana bayi gimana suasananya? Egois nggak kalau bayi? Mana mau dia pikir ibunya lagi tidur lagi nyenyak, wah gitu aja. Nggak boleh, jangan nangis, nggak enak, ibu saya lagi tidur. Mana peduli namanya bayi itu. Dan kalau di gereja banyak bayi, hati-hati, itulah biang kerok perpecahan gereja. Ya. Tapi kita selesaikan dulu ya. Jadi yang penting katanya sepatah kata saja. Enggak usah panjang-panjang khotbahnya ya kalau gitu. Sepatah kata sudah berkuasa. Apalagi banyak berkat kita terima, banyak firman. Waduh, lebih hebat lagi kita. Ya. Nah, sekarang kenapa dia ngomong begitu? Ayat 9 kita lihat. Sebab kita baca, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata pada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Lihat pendapat Yesus bilang gimana? Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata pada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kenapa? Karena dia tahu firman dan Yesus itu sama. Sehingga dia katakan, Tuhan gak usah datang. Perkataan Tuhan saja yang datang, itu cukup. Jadi hari ini, dengar firman Tuhan, cukup kalau kita terima. Jangan karena kita gak ngerti, kita tolak. Seperti Maria, dia gak mengerti kenapa Yesus berkata begitu. Yesus bilang apa? 3 hari dia cari-cari, ketemu Yesus di Bait Allah lagi ngobrol dengan orang-orang Farisi. Dimarahin Yesus kan. Kemana aja kamu 3 hari kami cari-cari. Yesus berkata apa? Sebab aku mesti ada di rumah Bapakku. Maria tidak mengertinya. Tapi simpan dalam hati. Satu hari kita ngerti. Oh ini maksudnya. Jadi jangan dilawan dulu ya. Kalau ada firman yang gak cocok sama kita. Simpen dulu. Karena berikutnya ini firman akan mengajarkan pada kita yang di atas pemikiran dan kemampuan kita. Siap ya? Karena ini ngangkat diri kita tinggi nanti. Sekarang saya mau sampaikan dulu apa itu firman Tuhan. Yang sering disampaikan di gereja bahwa firman Tuhan itu atau segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Bagus. Yang kedua untuk
apa? Untuk menunjukkan kesalahan. Yang ketiga untuk, mana guru sekolah minggu sini? Untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat untuk apa Ibu Maria? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita baca dulu ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memberi kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita membaca ini, sebenarnya kita membaca firman sebagai logos, sebagai pengetahuan. Oh, jadi kalau saya belajar firman Tuhan nomor 1, saya belajar jadi pengetahuan saya bertambah enggak? Bertambah dong, ya kan? Kita diajar ya mesti bertambah. Yang kedua apa? Kesalahan saya ditunjuk. Yang ketiga apa? Kelakuan saya berubah. Yang keempat, saya dididik dalam kebenaran. Jadi hasilnya ada 2 Ibu Dona. Apa aja? Kesimpulannya dari 4 kata ini. Nomor 1, pengetahuan kita bertambah. Yang kedua, hidup kita berubah. Siapa di sini ilmunya doang bertambah, kelakuannya nggak berubah, orang Farisi. Orang Farisi banyak tahu, tapi kelakuannya nggak berubah. Marah Tuhan Yesus sama mereka. Ya, berarti kalau kita rajin ke gereja dengan firman Tuhan, makin hari kita makin apa? Makin apa? Makin diubahkan. Nah, tujuan kita dengar firman Tuhan, firman itu mesti hidup dalam diri kita. Lama-lama, karena firman itulah Tuhan, makin banyak firman hidup dalam diri kita, makin lama kita makin seperti Yesus. Ya, coba kita lihat dulu. Tujuan kita datang ke gereja supaya makin hari makin seperti Yesus. Roma 8 ayat 29 kita lihat. Jadi biar kita tahu dulu, oh kalau gitu saya makin hari mesti seperti Yesus. Jangan bilang gini, mana mungkin, salah. Kalau firman itu hidup, lama-lama orang bisa lihat firman itu sama kita. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu tujuannya. Supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara orang, di banyak saudara. Jadi kalau kita ketemu orang, kelakuannya sama terus, dia gak berubah loh. Kalau ketemu bawahnya ngomongin orang melulu. Iya loh, dia tuh kalau ketemu kita marah melulu. Berubah gak tuh? Nggak berubah. Untunglah di sini nggak banyak. Aneh dong. Kok ketemu begitu aja, ketemu begitu aja. Terus dia bilang, karena saya ikut Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Aduh, pinter aja dipakai ayat. Jadi hari ini saya tekankan, semakin banyak firman hidup dalam saudara, saudara akan jadi seperti Yesus. Bukan kalau bisa, wajib hidup seperti Yesus.
Ya nggak boleh lagi bilang mana bisa. Bisa. Wajib itu seperti Yesus. Jangan dilawan nih firman. 1 Yohanes 2 ayat 6. Bukan kalau bisa, harus seperti Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita baca sama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Amin. Awas kalau saudara nggak bisa. Saudara tidak menghidupi firman. Kalau itu firman harus bentuk kita. Hari ini saya tunjuk pengertian yang kedua. Kalau tadi seperti logos, seperti pengetahuan kan. Hari ini saudara harus sama seperti Kristus. Caranya adalah sebagai berikut. Kita buka Lukas 8. Ya. Apa dari ayat pertama juga nggak apa-apa dah. Pelan-pelan aja daripada langsung loncat. Lukas 8. Ya. Mulai dengan ayat yang keempat. Baca aja pelan-pelan ya. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota bergabung daripada Yesus, berkata ia dalam satu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpinya sampai mati. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Segera setelah berkata demikian Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi dari ayat penjelasan ini, Ibu Dona, ada berapa jenis tempat yang ditabur? 4, bagus. Yang mana yang tumbuh, yang mana yang mati? Yang tumbuh di tanah yang subur. Yang lain mati. Tanah yang semak belukar mati. Tanah yang di pinggir jalan, ya elah. Tahu nggak ayat ini buat siapa? Untuk yang di gereja ini. Karena lagi dengar firman kan? Karena firman itu adalah benih yang lagi saya tabur. Hati-hati loh, jangan ada yang mati nih. Kalau mati pantas hidupnya nggak pernah berubah. Mungkin makin berubah dong mestinya. Oke, kita selesaikan dulu ayat 9 dan 10. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak mendapat melihat, dan sekali mereka mendengar mereka tidak mengerti. Mana Anto di sini? Panggil dulu. Anto, udah duduk sini. Minum dulu kelamaan. Stephen mana Stephen? Panggil Stephen dulu.
Stephen situ. Jangan jauh-jauh Stephen. Ya di situ ya. Oke. Kalau Dona saya nggak nanya, doanya udah bagus sih. Lihat sekarang, jadi ada benih yang ditabur kan? Tahu nggak benih itu apa? Kita baca ayat yang ke-11. Inilah arti perempuan itu. Benih itu ialah firman Allah. Saya mau tanya, kalau benih ditabur, yang perlu apa benihnya? Bertumbuh kan? Bertumbuh. Hari ini firman lagi ditabur. Dan saya harap ini bertumbuh. Makin lama dia bertumbuh dan makin besar. Sehingga saudara dan firman itu jadi sama. Ya. Harus gitu ya. Jadi apa yang dikatakan firman saudara hidupi. Orang bilang, kamu benar ya firman bilang, kamu laksanakan ya. Pantas firman itu hidup dalam diri kamu. Habis ini nanti saya tanya, habis saya terangin semua saya tanya. Firman mana yang sudah hidup dalam dirimu? Kalau enggak ada yang hidup, mau sampai tua pun kita di sini, enggak pernah berubah. Karena firmannya tidak tumbuh. Siap-siap nanti saya tanya Stephen sama Anto. Firman mesti bertumbuh. Nah, penjelasannya apa sih? Kalau kita baca ya sama aja. Ayat 12 sekarang. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang mendengarnya. Jadi ini mendengar firman loh ini. Ini semua kita lagi dengar kan? Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jangan ada yang gak percaya kalau dengar firman. Percuma dia datang ke gereja. Ya, udah waktunya habis. Kolektor juga keluar. Pulang gak dapat apa-apa. Rugi. Terima dong firman buat saya hari ini apa? Seperti perwira tadi. Sepatah kata saja saya dapat. Merubah hidup orang lain. Jangan ada firman yang gak kita terima. Dari banyak firman ini, setidaknya satu aja pulang dan pegang. Ini buat saya gitu. Ya, oke. Jadi ada yang jatuh di pinggir jalan, terus tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan masa pencobaan mereka murtad. Oh udah 13 itu, yang 12 dulu. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman di dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Apa artinya? Firman jatuh di pinggir jalan. Bisa macam-macam artinya. Artinya kita memang gak percaya dan gak ngerti. Atau firman itu gak sejalan dengan pikiran kita. Kok gitu sih firmannya? Ampunilah sesamamu. Ya tergantung dong situasi. Boleh gitu. Mulai kita nambah-nambahin. Ampuni dong. Jangan. Ya saya ampuni. Tapi kalau dia ngulang saya nggak ampunin. Ada ayat mana itu sih? Dibilang kalau ngulang nggak diampunin. Jangan nambah ayat. Ya? Ayat 13 sekarang. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan pada masa pencobaan mereka murtad. Nah, ngomong-ngomong ada nggak orang Kristen yang murtad? Ini dia, yang kayak gini nih. Dengar firman tapi tidak tumbuh dalam hidupnya. Ya jangan disalahin, murtad loh dia. Padahal dia kan jadi pengurus gereja, dia aktivitas gereja. Kemarin dia nyanyi pujian. Udah KKR,
Wah, nyanyi bagus, orang, ih bagus suaranya. Berapa bulan kemudian, setelah menikah, artis ini dengan jenderal bintang 2. Gimana? Nah itu dia yang murtad. Orang murtad selamat enggak? Ya enggak selamat. Selama firman enggak bertumbuh, ya enggak ada keselamatan. Makanya sedikit bilang apa? Diambil firman ayat 12, mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ayo dong kita dengan firman bukan saja kita diselamatkan, tapi makin hari firman bertumbuh seperti kita. Jadi orang melihat ya benar itu firman tumbuh. Firman yang gak pernah tumbuh dalam hidupmu, saudara dilarang nyanyi lagu ini. Hidupku menggenapi firmanmu. Ntar saya tanya lagi, yang mana yang digenapi? Belum ada, kenapa udah nyanyi gituan? Pernah dengar lagu itu? Hidupku menggenapi firmanmu. Firman yang mana? Belum ada. Kok udah berani nyanyi gitu? Hidupku menggenapi firmanmu. Tanpa firman, saudara bukan orang beriman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari firman Kristus. Saudara nggak percaya, firmannya nggak tumbuh. Sekarang membaca yang ke 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya. Ini semua ngedengar firman loh, ini dengar firman, ini di gereja nih. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang terakhir, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Apa artinya, Maria? Yang berbuah dalam ketekunan. Artinya dia pulang, dia renungkan lagi firman. Saya udah tahu di sini deh, banyak yang ngerenungkan. Kenapa? Nyatet juga kagak. Ini penonton, bukan murid. Murid Kristus nyatet nggak? Sejak kapan jadi penonton? Nyatet dong. Punya HP bukan dipakai buat nyatet. Oh bagus, nah ini murid nih. Ini pengunjung. Nah, itu penonton. Gimana? Oh ngerekam ya? YouTube. Tapi kan kalau dengar YouTube beda kalau punya catatan kan? YouTube itu kita ini cat, oh ini kurang catatan gitu. Gimana hari ini saya ngomong 20 ayat? Satu pun gak numbuh. Nih habis ini saya nanya ya. Banyak yang salah nih. Gak fokus. Nih saya baca sekarang. Matius 13 ayat 23. Baca. Habis ini saya nanya. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengertinya. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 lipat, ada yang 30 kali lipat. Karena susah, saya tanya Ibu Dona. Coba jawab, ada berapa jenis tanah dari pembacaan yang barusan? 4. Setuju? Setuju. Salah. Berapa? Dengar nih. Itu sebabnya mesti fokus. Berapa yang bertumbuh? Berapa yang tidak bertumbuh? Baca dong. Yang ditabur di tanah yang baik
Ialah yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi 3 tanah tidak bertumbuh karena satu yang nggak mau percaya, yang satu murtad, yang satu nggak menjadikan firman dasar keyakinannya. Dasar keyakinannya apa? Fakta. Fakta lah yang dasar keyakinannya, bukan firman. Akhirnya dia dihimpit oleh kesukaran hidup, oleh kekhawatiran, tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup. Mati. Harusnya kita punya iman merubah lingkungan kita. Bukan kita ditekan oleh lingkungan. Yang tidak bertumbuh 3. Yang tanah yang subur, yang pertama bertumbuh 30 kali lipat. Yang kedua bertumbuh 60 kali lipat. Yang sangat subur 100 kali lipat. Berapa jumlah tanah? 3 yang bertumbuh, 3 yang tidak bertumbuh. Jadi berapa? 6. Ini ibu-ibu udah lama gak belajar nih. Tiga bertumbuh, 1 enggak katanya. Makin ngaco lagi. Maka itu kenapa mesti ditanya supaya mikir. 6. Iya, udah. Kalau nggak ngerti tanya sebelahnya kenapa 6. Oke, nah sekarang saya sampaikan ini. Jadi kalau kita dengar firman, dia harus bertumbuh, jadi dia mesti masuk dalam hidup kita jadi benih. Dan bagaimana benih itu bertumbuh sampai-sampai firman itu dan kita jadi sama. Nah, saya mau sampaikan satu penjelasan. Sebagai dokter yang masih aktif di rumah sakit UKI, yang ngurusin kebanyakan orang tua, karena kan prostat di atas 40 tahun ke atas. Banyak orang berpikir, apalagi kita melihat di rumah sakit, yang meninggal tuh nggak ada yang nggak tua aja, yang muda juga meninggal. Tapi nggak pernah saya lihat orang yang udah 100 tahun saya rawat, nggak pernah. 80 masih ada, 90 1-2. Jadi saya pikir, ya begitulah faktanya, manusia sekarang nggak bisa panjang umur lagi. Tapi kemudian saya jadi mengajar seperti yang disertakan firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Lalu saya dengar seorang pendeta berkata gini, opung ini sudah meninggal umur 75 tahun. Bersyukurlah sudah bonus 5 tahun. Bahaya nih ajaran sesat. Pernah dengar gitu? Ya. Karena mereka dengar kalimatnya masa hidup kami 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Jadi ya saya juga tadinya awalnya berpikir begitu. Ya, karena itu kan firman Tuhan. Yang paling gak enak, kalimat berikutnya yang gak enak. Coba kita buka dulu Mazmur 90 ayat 10. Ini juga mesti ngerti firman, jangan asal terima firman tanpa nggak mengerti awalnya. Yo. Kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Sebab buru-buru kami melayang lenyap. Ada 2 orang saya pernah tanya, saya satu ibu. Ibu, menurut ibu ini firman ibu terima. Saya terima. Bagus bu. Tapi kesukaran penderitaan apa boleh buat. Karena firmannya begitu ya terimalah. Saya akan suka dan menderita. Tapi kenapa ibu kalau ulang tahun bilang umur panjang di tangan kanan,
Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Penderitanya di mana? Kok nggak ada ya? Bahkan kalau sudah baca ayat 27-nya, ya, baca ayat yang ke-17-nya, itu jalannya sejahtera, bahagia semata-mata. Kok nggak cocok? Yang ini penderitaan dan kesukaran, yang ini bahagia semata-mata. Ini ada dua versi nih. Coba lihat dulu ya. Amsal 3, ini kita cuci otak ya. Amsal 3 ayat 16 kan panjang umur di tangan kanan. Saya bahas dulu dikit ini. Ya. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kenapa mesti ada kehormatan? Supaya itu kekayaannya halal. Kalau nggak ada kehormatan, ujungnya kekayaan dan KPK. Itu bunyinya. Jadi karena kehormatan, ya benar dong. Dia dapatnya secara terhormat. Maka itu mesti tambahin kehormatan. Jadi kekayaannya enggak curang gitu lah. Ya, oke. Nah, bukan itu saja. Yang sangat bertentangan dengan penderitaan dan kesukaran, ayat 17-nya. Baca. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segalanya sejahtera semata-mata. Oh, kok beda ya? Yang satu kesukaran dan penderitaan, yang satu sejahtera semata-mata. Berarti ada yang gak beres nih. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu kembali ke Mazmur 90. Jadi jangan, itulah ayat buat saya. Jangan dulu, ntar dulu. Ini ada yang gak beres nih. Habis belum orang yang baca masa hidup kami, itu aja langsung dipakai. Baca dulu ayat di atasnya. Ya, ayat di atasnya kita baca dulu mulai ayat ke-7. Apa dibilang? Mazmur 90 ayat ke-7. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Hah? Oh, ini orang lagi dimurkai Tuhan ini. Dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Ih, ngeri juga nih, siapa nih? Lagi memurkai Tuhan. Kan kita nggak ada murka Tuhan kan? Kita ada belas kasihan Tuhan kan? Terus ayat ke-8. Engkau menaruh kesalahan kami di depanmu. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Aduh, banyak dosa nih. Bukan dosa kita diampuni nih. Ini ngeri juga nih ayatnya. Ayat 9. Sungguh segala hati kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami keluh. Ih, ini orang ngeluh terus nih. Bahaya juga tukang ngeluh nih. Oh, dosa nih. Aduh. Ini kayaknya bukan buat kita nih. Ya. Terus ayat 10 bilang apa? Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanyakannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalu buru-buru dan kami malah lenyap. Loh, kok dimurkai mulu nih? Ayat 12 bilang apa? Ajar kami menghitung hari-hari kami sehingga kami bijaksana. Oh, berarti yang tadi tuh gak bijaksana hatinya tuh. Bijaksana. Siapa sih yang ngomongnya? Oh, yang ini bijak sini ya. Ibu ini memang bijak sini. Oh, saya mulai dulu lah. Siapa sih yang ngomong ini? Coba buka ayat 1. Doa Musa. Hah? Musa kok doanya gitu? Doa Musa abdi Allah. Tuhan engkau lah tempat, Tuhan kami turun-temurun. Ini enggak salah. Musa kan enggak begitu umurnya. Coba kita cek Musa gimana sih? Waktu mati menderita enggak dia? Coba kita lihat dulu. Ulangan 34 ayat 7. Berarti ada yang enggak beres ini nih. Atau salah ngerti kita nih. Musa berumur 120 tahun ketika mati. Matanya belum kabur. Kekuatannya belum hilang. Hah? Musa enggak apa-apa. Kenapa dia ngomong bangsa Israel umurnya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, kesukaan penderitaan. Ada yang gak beres kalau gini Musa nih. Dia enak-enak sampai 120 tahun. Yang lain 70 aja kalau kuat ya, gak usah ikut ke saya. Oh, ternyata ini orang lagi dimurkai Tuhan. Ini kalau saya cerita kepanjangan sih. Ini ceritanya waktu bangsa Israel dipimpin Musa. Di tengah jalan, yang rakus-rakus bilang gini, dagingnya mana dagingnya?
Udah mana dikasih mana cukup, dagingnya mana daging. Terus demo mereka, daging. Oh, terus Musa bilang, mereka minta daging. Mereka bukan melawan engkau Musa, mereka menentang aku. Gitu. Saya kasih daging, pakai apa bawanya? Kalau perlu 2 juta, dagingnya sekian banyak, sapinya sekian, kambing sekian. Gimana bawanya? Belum ada kereta api kan? Belum ada. Gimana Tuhan? Buat saya tidak ada yang mustahil kata Tuhan. Oh gini, cari gimana? Udah tenang, yang penting daging kan. Bener loh. Datanglah sekelompok daging. Daging burung apa? Burung puyuh. Wah, mereka makan burung puyuh. Sudah lihat aja. 1 hari, pagi, siang, sore daging. Luar biasa, besoknya daging. Seminggu daging. Tapi mulai mereka bilang, kau ini pegal-pegal ya. Minggu kedua daging terus. Wah, mulai rakus. Aduh kenapa jadi kaki saya jadi susah-susah nih. Aduh asam urat nih. Minggu ketiga daging lagi. Aduh makin kaku nih katanya. Minggu keempat daging. Dihajar sama Tuhan situ. Kalau nggak percaya, mulai hari ini pagi, siang, sore daging. Tapi kalau nanti akhirnya masuk rumah sakit, jangan salah saya. Kolesterol naik, asam urat naik, darah tinggi, tiba-tiba stroke. Maka itu sebenarnya daging bukan makanan kita. Nah sekarang saya cerita panjang umur ya. Kalau mau panjang umur, makanlah yang memang Tuhan siapkan untuk tubuh kita. Kejadian 1 ayat 29. Ini kalau udah seminar kesehatan bisa 3 hari ini. Berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji seluruh bumi. Dan segala pohon-pohon yang buahnya beri, itulah akan jadi makananmu. Jadi kalau kita makan itu, kita pasti sehat. Ya. Dan yang bikin kita banyak sakit, makanan direbus, habis direbus makannya sejam berikutnya. Bayam itu katanya nggak bagus buat asam urat. Makan bayam mentah, yang hijau apa lagi? Kacang panjang, gabungin satu, minum. Enggak apa-apa. Yang bahaya yang dimasak dulu. Nantilah kita itu udah seminar sih. Ini dulu. Ya karena gini, kan saya tanya sama Tuhan. Tuhan, gimana nih saya ngajarnya dong? Ya, atau gini, saya mulai dulu gini deh. Jadi Tuhan bilang makan yang ini. Kenapa? Enzim mulut kita ini alkali. Cocoknya untuk makanan alkali. Kalau daging itu asam. Maka itu binatang buas, enzim mulutnya itu asam. Cocok untuk makan daging. Nah kita manusia nabati. Ya makanannya ini. Lalu kalau binatang buas makannya daging. Ya. Jadi orang yang suka makan daging, apalagi pakai darah, beda dengan orang yang makan banyak sayur. Bedanya seperti binatang yang banyak makan daging, sama makan daun-daunan. Ya. Binatang yang makan daun-daunan, sayur-sayuran, kambing, sapi, gajah, ya. Saudara tepuk pantatnya nggak apa-apa. Yang biasa makan daging jangan ditepuk pantatnya.
Dia pikir gili ini menu baru. Singa, beruang, macan itu makan daging. Dikasih apa? Dikasih sayuran, dia nggak bisa makan. Kenapa? Kalau dia makan sayuran nyangkut semua, susah. Dengar baik-baik. Binatang juga tadinya makan sayur, ya. Makan rumput-rumput. Ini nggak percaya, buka ayat 30. Ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan apa? Segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Manusia sama binatang makannya sama. Tapi waktu dosa masuk dalam dunia, sifat dosa merubah manusia, merubah binatang. Itu persoalannya. Dosa yang merubah. Tapi nanti kalau Raja Kemuliaan datang, kembali kita. Kejahatan hilang. Yang ada apa? Anak kecil main sama ular beludak. Si sapi makan berdua, makan rumput sama si singa. Kembali seperti waktu sebelum jatuh dalam dosa. Dulu di Taman Eden nggak ada kejahatan. Setelah manusia dalam dosa, berubah semuanya. Nah kalau nggak percaya lihat. Yesaya 11. Kejauhan saya ngomong nih, mesti balik lagi. Ya udah ini terakhir aja ya. Yesaya 11. Coba lihat ayat yang ke-6. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Terus apalagi ayat 7. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anak yang akan sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Berarti apa? Gigi berubah nanti. Kalau gigi singa nggak berubah, ini nyangkut makanya nggak bisa gigit. Banyak makan daging. Coba saudara yang giginya udah mulai renggang, kalau makan gimana? Nyangkut. Terus ayat yang ke-8. Anak menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Oh elah. Dan anak cari susu menggunakan tangannya ke sarang ular beludak. Main yuk main. Udah yang main. Ular buat mainan. Ya udah lupa dulu ya. Itu nanti kalau Yesus datang ya. Yesus datang. Itu namanya Raja Damai datang. Oke kita balik lagi sekarang. Bagaimana kita harus menghidupi firman. Nah, nomor 1, saya sebenarnya nggak percaya manusia bisa hidup 120 tahun. Ya, apalagi masih sehat dan kuat. Tapi satu hari saya membaca buku National Geographic tentang orang-orang yang berusia lanjut. Waktu saya buka, di situ merubah pola saya. Saya lihat di Okinawa, 100 lebih. Masih jalan-jalan, masih kerja. Saya buka lagi di Loma Linda. Orang Advent, 100 masih biasa aja nih. Saya lihat lagi, Miss Jane, umur 105 masih nyetir. Nyetir, ini di dunia mana? Di Los Angeles lagi. Saya buka lagi di Sicilia, 100 lebih. Kok 100 lebih masih sehat-sehat? Selama ini konsep saya salah dong. Manusia bisa dong hidup lanjut usia. Mulai kalau gitu. Kalau begitu saya bilang, saya ingin belajar tentang umur. Kita buka rahasianya ya. Karena ibarat terakhir boleh nambah dikit. Kalau tadi sudah dibatasin. Kita buka dulu.
Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Nah, kita buka rahasia awal nih. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini kalau kau bawa makan buahnya dengan bebas. Ini Taman Eden ya, Taman Eden. Ayat 17, dengar baik-baik. Stephen, abis ini saya nanya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya, pasti engkau mati. Pertanyaan saya, waktu Adam makan, dia mati. Kalau Adam tidak makan buah itu, apa yang terjadi? Hidup apa? Kalau nggak mati-mati namanya hidup apa? Kekal. Dengar baik-baik. Adam diciptakan sebagai makhluk yang kekal. Sekali lagi apa? Kekal. Karena adalah gambar dan rupa Allah. Saya mesti nambahin lagi nih. Allah itu apa? Nona. Allah itu roh. Kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, dia hidup dalam roh. Sifatnya apa? Allah itu roh adanya, barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi awalnya manusia itu bisa hidup kekal karena dia gambar rupa Allah. Dan kali saya terangkan hebatnya Adam, dan itu mesti jadi kita nanti, tapi nggak usah di sini. Setelah Adam makan buah itu, buah pengetahuan baik dan jahat, Adam mati nggak? Mati. Jadi habis makan, mati. Oh, enggak mati. Kapan matinya? Lupa umur. Dengar baik-baik. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Entah. Ini Tuhan lagi bicara harinya kita atau harinya Tuhan? Ini sekarang lagi bicara harinya kita, hari Tuhan. Kan hari pertama, hari kedua. Ini Kejadian 1 baru ngomong hari pertama, hari kedua kan? Satu harinya Tuhan berapa ribu tahun? Hah? Ini lagi bicara harinya Tuhan. Tuhan bilang gini, Adam, kalau engkau makan buah ini, maka dalam satu hari, atau saya ganti ya, dalam 1000 tahun engkau akan mati. Benar. Adam mati umur 930 tahun. Metusala yang paling tua 969 tahun. Tidak ada yang bisa menembus satu harinya Tuhan. Karena itu perintahnya. Jadi dari Adam sampai ke Nuh rata-rata manusia hidup 912 tahun. Tapi dengar baik-baik, di zaman Nuh keluar peraturan tentang makanan. Karena zaman Nuh itu hujannya turun berapa lama? Ini guru sekolah minggu bukan sini. Berapa? 40 hari. Betul. Keringnya berapa hari? 1 tahun 10 hari. Ada ditulis di Alkitab, tapi nambahin sendiri, ngurangin sendiri, nggak ditulis 100 gitu. Berarti 1 tahun. Sekarang saya tanya, ada tumbuhan yang hidup nggak selama direndam air? Keluarlah peraturan Kejadian 9 ayat 3. Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan jadi makananmu. Aku telah memberikan semua itu padamu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tapi itu diberikan dalam keadaan belum ada tumbuh-tumbuhan. Ibaratnya dalam keadaan darurat boleh makan daging. Salahnya Sem dan yang lain-lain setelah dibilang boleh makan daging, keterusan makan daging. Akibatnya umurnya darurat. Dari 950
Nuh, kortingnya turun sampai 600 tahun. Perubahan pola makan, umur pun berubah. Jadi kalau saudara mau panjang umur, perhatikan makanannya. Semua makan makanan yang sehat, nomor 1 diserang usus. Siapa di sini suka makan kalau nggak pedas, nggak makan, hati-hati. 1 biji cabai, kalau kita makan membuat radang usus 10 cm. Stop, saya balik lagi ke kesehatan. Ini kalau udah ngomong kesehatan suka nggak ngerem saya. Oke, jadi ya kita mesti tahu. Aku telah memberikan semua itu seperti tumbuhan hijau. Sejak itu berubah. Dari Sem yang berumur 600. Turun sampai ke Abraham. Umur berapa? 175. Lalu nanti dari Abraham sampai ke Musa. Musa umur 120 tahun. Kenapa 120 tahun? Apa Musa mati karena sakit? Matinya kan belum kabur. Kekuatan belum hilang. Sebenarnya Musa bisa lebih umurnya. Tapi enggak enak sama peraturan kata Tuhan. Coba kita lihat. Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. Rohku, firman Tuhan. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal pada manusia. Karena itu manusia daging. Tapi umurnya berapa? 120 tahun saja. Jadi tuh Musa bilang, Tuhan saya masih kuat. Kenapa sih mati? Gini Musa, saya udah bilang 120 tahun saja. Jadi enggak udah gak enak sama peraturan. Gak enak peraturan. Badan Musa kan bukan karena sakit kan? Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini tentang umur dulu ya, kita nggak sebut ngomong kesehatan lagi. Jadi gini, setelah itu saya tahu, loh kalau gitu minimal kan saya bisa hidup 120 tahun dong. Nah mulai saya pelajari, mana ayat-ayat yang mendukung dan bagaimana hidup sehat. Jadi nggak bisa kita bilang, saya hidup 110 tahun, tapi hidupnya berdagang, makanannya pedas melulu, makannya tepung dan segala macam makanan, makanan produk yang enggak sehat ya. Ya gimana mau sehat? Ya. Nah, akhirnya saya belajar. Oh, kalau gitu saya bisa hidup panjang umur dong. Saya mesti pelajari itu. Dan yang mana ayat yang harus saya hidupi? Saya dapat ayatnya. Saya harap kita semua pegang ayat ini ya. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Supaya hidup kita berubah sesuai firman. Kita baca sama-sama. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan mau roh, apalagi jiwa dan apa? Tubuh kita terpelihara apa? Sempurna dan tak bercacat sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus. Waktu saya dengar firman ini, itu jadi benih buat saya. Yes! Amin! Tuhan kasih tahu saya caranya. Pelan-pelan saya pelajari gimana saya hidup sehat sampai Tuhan Yesus datang. Lalu saya mulai tahu, oh caranya gini, otot nggak boleh hilang. Kalau hilang sarkopenia, nanti gampang jatuh gitu. Ya, oh jadi otot saya mesti sejaga nih. Saya mulai belajar. Ternyata latihan otot begini ya. Ya, ini kalau gini nggak boleh begini ya, salah. Bukan begini, begini, tuh nggak berubah, tuh, ya. Kalau begini cukup 10 menit aja, itu sama dengan lari
bukan jalan 1 jam. Ya, gini. Begini 10 menit, ini otot depan. Otot ini. Buka dikit, ya, buka dikit. Ini otot belakang. Buka lagi dikit, ini otot samping dan tapi nggak boleh ke depan ini, nggak tetap aja. Otot pantat. Ya, jadi 10 menit ganti 2,5 menit, 2,5 menit, 2,5 menit. Kalau ini kuat, ini jantung kedua. Kenapa? Kalau ini dilatih, ini betis, dia mompa jantung yang ke jantung darah yang ke jantung nggak usah berat-berat, dia kan nggak usah kencang. Kenapa? Dia pelan-pelan didorong sendiri. Dorong sendiri. Jadi hipertensi bisa dibantu. Nggak perlu hipertensi karena udah dibantu. Yang kedua, tapi saya lututnya nggak apa-apa yang ngomong kesehatan di kita. Habis nyambung sih. Ya kan mau sehat. Jadi lututnya ini sakit, nggak apa-apa. Latihan terus dikit-dikit ya nggak apa-apa. Motion is lotion. Jadi kalau makin otot bergerak, cairan sendi muncul lagi. Kita sakit tuh sendi kering, makin suka disuntik-suntik. Nggak usah, gini-gini aja pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini otot numbuh, pembuluh darah numbuh, cairan otot numbuh. Jadi jangan ada sakit-sakit, nggak apa-apa. Mainnya terus main gitu. Nanti kalau udah lebih kuat lagi, pakai Dumbler yang 5 kilo. Jadi gini. Ya, jangan lupa buang napas. Wah, jadi lebih kuat. Ini semua. Ya. Jangan sekarang. Jadi kalau otot kuat, jantung bagus, di mana otot dilatih, tulang nggak jadi keropos, otot dilatih, tulang kokoh, lemak hilang. Otot nggak dilatih, tulang keropos, selamat datang lemak. Lemak bertambah, jantung bekerja keras. Karena excess baggage, kelebihan barang, kelebihan benda itu mesti dikasih makan juga. Padahal udah nggak perlu nih. Jantung bilang, gimana sih? Ini lemak, kenapa mesti kasih makan? Kalau nggak dikasih makan, busuk nanti lemak. Ini kerjaannya nambah kerjaan nih. Udah tuh lutut saya makin sakit nih. Ini nggak dikurang-kurangin berat badannya, gitu lagi. Akibatnya selamat datang diabetes, selamat datang hipertensi. Khusus yang udah mulai 50 tahun ke atas, 40 lah ya, mulai dikurangi jalan paginya. Begini terus-terusan nggak bagus nih. Kenapa? Lutut main kena terus lutut, terus pinggang makin sakit. Pinggang makin sakit. Maka itu daripada begitu, ganti. Daripada di luar ketabrak beca lagi. Ketabrak di rumah aja begini, sama. Dan ini baru saja belajar dari Malaysia kemarin. Olahraga otot ini mengurangi keserangan jantung 60%. Nah, setelah saya baca firman ini, saya mulai hidupi. Yang tadinya itu jadi benih, mulai saya hidupi. Saya lihat, iya saya dari tahun ke tahun tetap kuat nih. Akhirnya waktu saya udah firman itu udah jadi dalam diri saya, firman itu hidup, saya mulai berkata gini. Lihat saya sekarang, saya bilang, saya berumur 60 tahun, 10 tahun lagi, saya nggak beda jauh dari sekarang. Benar loh, orang mulai bilang. Saya umur 70 tahun, nggak beda jauh nih, kata gitu. Waktu saya berumur 70 tahun, saya bilang, lihat saya umur 80 tahun, saya nggak beda jauh dari sekarang. Itu pernyataan iman. Yang tadinya gembala-gembala saya nggak berani ngomong.
Setahun aja belum tentu gitu. Tapi setelah saya ngomong begitu, mereka mulai iya, dia nggak berubah, ini udah 10 tahun sama aja. Ini Maria, Ibu Maria saksi saya. Dari masa saya jadi asisten bedah di Cikini, Cikini lagi. Iya di Cikini, beliau udah sama saya terus. Dia lihat sekarang jadi saya. Enggak, jangan gitu. Dia tambah putih. Iya. Dan sekarang 2 bulan lagi umur saya 76 tahun. Kalau saya begini terus olahraga, 80 nyampe enggak? Iya. Kalau 80 saya masih bisa begini, bisa enggak 90? Bisa. Jadi yang tua-tua jangan sok tua. Tapi ibu maaf nih, berat dikurangin. Tapi saya dulu kolesterol, diabetes, tidak apa asam. Bukan kolesterol semua baik, tapi kasihan tulang belakang. Oh iya, itu ya Pak. Iya, jadi kurangin berat badan. Iya. Karena nanti hipertensi bisa terjadi, diabetes. Tulang juga nanti makin keropos. Ya bagus. Jadi jangan bilang walaupun gemuk, tensi normal, kolesterol normal, asam urat normal. Tapi tulang belakangnya ngetekan. Ya, oke. Jadi kita harus tahu firman hidupi. Nanti banyak lagi contoh bagaimana firman itu hidup dari saya. Bukan, kebetulan lah cocok firman. Enggak, sehari-hari memang sudah begitu. Ya. Lain kali saya kasih kesempatan bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Itu janji kemenangan. Bagaimana saya mengalami begitu banyak masalah. Saya ada berdoa, terus saya bilang, jalan keluar Tuhan. Plus jalan keluar terbuka. Itu hidup, kalau udah hidup firman. Kalau enggak kita, aduh gimana ya, aduh pusing. Ada firman enggak dihidupin. Ya salah sendiri. Kita diangkat Tuhan hidup di dalam supranatural. Nanti itu pelajarannya bagaimana hidup dalam roh yang tak terbatas. Maka itu mulai sekarang ingat ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 7. Terlalu banyak kita hidup karena fakta. Padahal Tuhan janji hiduplah karena firman. Kita baca sama-sama. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Semua bilang, habis gimana faktanya? Firman Tuhan bilang apa? Wah, kalau saya saksikan bagaimana Tuhan membuka semua jalan tertutup dalam hidup saya. Kita akan lihat betapa beruntungnya kalau kita jadikan firman hidup dalam diri kita dan menjadi dasar keyakinan. Saya akhiri begini. Banyak orang, ya, ambilin kursi dong itu. Ya, taruh sini. Makasih. Nah, gini ya, lihat. Banyak orang kalau dengar firman, kalau kita dengar firman, nomor 1 mesti fokus. Jangan diserang. Karena apa kan? Iblis suka ambil. Jangan lagi dengar firman. Tadi kunci tadi mana? Iya. Kompor dimatiin belum? Jangan deh. Jangan. Habis gimana kalau kompor belumnya? Ya udah dengar aja. Tuhan tolong gitu aja. Kalau enggak nanti repot. Jadi nomor 1 fokus. Cara fokus kita ikut membaca. Mau nggak mau kita nggak ada arah yang lain. Yang kedua setelah fokus kita antusias bacanya. Firman Tuhan mengatakan semoga Allah dan mencatat antusias. Antusias itu kelihatan dari posisinya. Tapi kalau saudara duduknya gini, karena semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Ini nggak boleh duduk di gereja kayak gini.
Kenapa? Saudara tahu kalau begini, paru-paru ketekan. Coba lama-lama, oksigen kurang. Lama-lama begini. Berarti dia nggak antusias. Duduk selalu begini. Ya, kalau orang yang begitu saya datengin dia. Saya bilang, duduk yang tegak, gitu. Berarti mana ada orang nonton bola udah mau gol gini. Oh gol. Wah, semua begini dong. Iya, gol. Udah duduk kelihatan nggak antusias. Yang ketiga apa? Responsif. Amin. Yes. Oh. Berarti kita mengaminkan firman. Baru yang keempat, jadikan firman itu dasar keyakinan kita. Kalau yang nggak percaya, foto sama saya, bandingkan saya sekarang sama umur 80. Ya. Kalau udah 80, bandingkan lagi umur saya 80 dengan 90 tahun. Tapi yang penting otak dilatih. Otak hilang, udah nggak bisa apa-apa gitu. Saya bikin organisasi, saya bilang, di organisasi saya nggak boleh ngerokok. Yang kedua, lingkar perut tidak boleh dari. Ya udahlah, udah tahu kan. Enggak, gimana kita mau perang, mau lari, tapi perutnya jalan duluan lah. Anak Tuhan jaga kesehatan dong. Di gereja saya bilang gini, saudara harus urus BPJS. Jangan menyusahkan gereja. Yang nggak ngurus BPJS kalau sakit, ya paling dikunjungin, nggak diurus. Baru mati nanti kita urus petinya. Iya dong, masih udah pasti diemin. Ya biar mereka belajar dong. Kalau sakit nggak punya BPJS, nyusahin gereja. BPJS sudah membantu kita loh. Mau operasi 75 juta dijamin BPJS. Mau transplantasi ginjal 250 juta dijamin BPJS. Ini udah nggak ada BPJS, Pak Ibu Gembala. Mau transplantasi ginjal, ada uangnya, kalau nggak suruh sumbang, kumpulin jemaat 1.000, mana bisa? Awas ya, yang punya BPJS, itu fasilitas dari pemerintah. Kalau nggak nanti kita nyusahin. Ya. Tapi kalau meninggal diurus, pasti diurus. Ini. Jadi ingat ya, tujuan kita dengan firman harus hidupi firman. Ya, nanti ada banyak ayat, ya. Ibu Dona, sebut satu ayat yang sudah menjadi hidupnya ibu. Ayat berapa? Ya itu boleh, tapi ayat mana yang kita ngadepin apa-apa atau gimana, itu ayat pegang kita. Nah itu sih, kalau itu bersifat perintah. Kan jadi gimana Ibu Dona telah menunjukkan hidup seperti itu, kan susah. Kalau saya kan seperti sehat, itu kan jelas kan. Roh jiwa, ya yang lain apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melukanya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Berarti dia tiap hari mesti baca Alkitab. Karena kalau nggak tiap hari nggak melekat. Iya, itu risikonya. Ya. Mau tahu nggak? Satu hari saya bikin sebuah partai, namanya Partai Damai Sejahtera. Waktu saya ketemu sama orang-orang, dia bilang gini, dulu nih 2001 nih, Pak Royandi kalau nggak ada 100 miliar jangan bikin partai. Ruang kan? Terus saya bilang gini, Tuhan, jawabnya apa Tuhan? Tuhan bilang, jawab aja sesuai khotbahmu. Oh ya baiklah. Saya jawab gimana?
Yang nanya pendeta juga, kebetulan dia bendara PGI lagi. Saya bilang gini, dana kami bukan 100 miliar. Dia kaget. Jadi berapa? Dana kami tak terbatas. Semua mesti belajar kayak gitu ya. Kalau enggak kita hidupnya kekurangan loh. Sejak saya mengaminkan itu hidup saya gak pernah kekurangan loh. Tapi jangan lupa kasih perpuluhan. Itu pintu langit dibuka. Iya. Terus habis gitu dan waktu itu kan saya pernah diundang oleh Presiden Bush ke Washington acara national prayer prayer breakfast meeting di Washington. Jadi saya juga datang ke situ, duduk salah satu meja sama Perdana Menteri Thailand, dan yang pembicara itu Madam Teresia. Waktu 2021 masih hidup. Saya lihat dari India. Sesudahnya Pak Presiden, Presiden Bush. Sudah lihat. Terus mereka bilang, bantuan Amerika terbatas. Dia dari mana? Nah, ini semua yang lagi banyak kekurangan uang, baca ayat ini. Ini ayat terakhir. Kita baca Lukas 15 ayat 31. Jangan baca gitu terus duitnya minjem, nggak boleh. Kata ayahnya kepadanya, ayat sama-sama, anakku, engkau selalu bersama-sama aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi apa yang Bapak punya saya punya. Untuk menghidupi kebenaran ini, karena gini, ini ayat sebenarnya nggak enak sih yang ngomong nih. Ini ayat sebenarnya ditujukan kepada anak yang sulung. Tapi yang terjadi, anak yang bungsu yang hilang udah kembali, anak yang sulung yang terhilang. Kenapa? Dia nggak mau masuk rumah bapaknya. Sampai bapaknya keluar, masuk nak. Bapak nggak adil. Anak bapak yang menghabiskan uang dan pelacur. Bapak dia pulang, bapak bikin pesta dengan lembut ambun. Tapi aku ini, ternyata dia hamba Tuhan. Aku tidak pernah melanggar perintah bapak. Hamba Tuhan, hati-hati. Tapi hamba Tuhannya miskin. Nggak boleh karena dia nggak ngerti anugerah. Ya. Biar jangan dipikir saya ngada-ngada ya. Keluarkan ayat itu dulu. Ini ayat berapa nih? Lukas 15. Coba buka dulu ayat yang ke-26. Dia pulang kan? Dia pulang. Lalu dia manggil hamba itu bertanya padanya, apa arti semua? Kok udah pesta katanya. Terus ini yang anak sulung pulang kan? Ayat 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena yang mendapat kembali dengan apa? Sehat. Ingat ya, kalau ke rumah bapak nanti mesti sehat. Ini kata sehat loh. Tadi saya belum terangin ya. Jangan mati karena sakit. Tahu kenapa nggak sakit? Karena Tuhan datang untuk menyembuhkan kita dan menyelamatkan kita. Ya. Karena kesehatan itu milik kita. Yang kedua, jangan mati karena celaka. Kenapa? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk memberikan padamu hari depan penuh harapan. Yang ketiga, jangan mati karena bunuh diri. Itu orang putus asa. Sudahlah, nggak ada guna hidup saya, mati aja. Itu putus asa. Karena dia nggak tahu dalam Tuhan ada jalan keluar. Matilah. Karena tugas kita sudah selesai. Aku telah mencapai garis
akhir. Aku telah memelihara iman. Dan bagiku sekarang tersedia mahkota kehidupan. Mesti gitu. Ya. Nah sekarang lihat nih. Si hamba Tuhan miskin. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu. Dan dia tidak mau masuk. Masuk kemana? Ke rumah bapaknya. Lalu dia keluar dan bicara dengan dia. Nah masuk nak. Tidak. Selama yang saya benci masuk di rumah. Mendingan saya nggak usah masuk ke rumah bapak saya. Karena saya nggak bisa mengampuni. Bayangin. Dia rela nggak mau ke surga. Takut di surga ketemu yang dia benci. Barang saya berkata bahwa ia sudah dalam terang. Tapi ia membenci saudaranya. Ia berdalam kegelapan sampai sekarang. Siapa di sini masih nggak bisa ngampunin? Neraka buat saudara. Karena kalau saudara nggak mau ngampuni orang yang bersalah padamu, Bapa di surga pun tidak mengampuni engkau. Barang siapa mengampuni Bapa di surga, mengampuni yang bersalah padamu, Bapa di surga pun mengampuni. Siapa di sini masih belum bisa mengampuni? Dilarang doa Bapa kami. Kalau dia berdoa juga, dia sedang menipu Tuhan. Dalam pertemuan ibu-ibu di Natal di Tebet, dibikin fragmen. Pak, tunggu fragmen dulu baru masuk mimba Vietnam tak ya. Fragmennya Pak, seorang ibu masuk, lampu dimatikan, di atas meja ada lilin. Seorang ibu duduk dan berlutut. Bapa kami yang di sorga. Di belakang ada orang pegang mic. Ada apa anakku? Itu dia diam lagi. Bapa kami yang di surga. Iya Pak, iya ada apa anakku? Siapa itu? Bukankah kau memanggil aku? Aku tidak panggil siapa-siapa. Aku lagi doa Bapak kami yang sudah aku hafal sejak sekolah minggu. Tadi kamu panggil Bapak kami, saya jawab dong. Dia nggak tahu kalau di doa itu Bapak bisa jawab gak? Bisa kan? Terus dia singkat cerita ya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Terus suara Bapak kata, kalau begitu bagaimana dengan ibu mertuamu? Jangan sebut-sebut nama itu. Enak aku dengarnya. Kalau begitu jangan doa Bapak kami. Ya saya ulang. Ampunilah kami. Seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Kecuali ibu mertua. Terus Bapak di surga bilang, itu bukan doa Bapak kami. Itu doa Bapak kamu. Ya udah deh. Selesai dulu, selesai. Hamba Tuhan miskin belum selesai. Tanggung nih. Mumpung ada kebaktian lagi di sini. Mana keluarkan lagi. Lukas, ya. Maka marah sulung dan tidak mau masuk. Bayangin tuh. Kebenciannya membuat dia nggak pernah mau masuk surga. Daripada ketemu yang saya benci, mendingan saya nggak masuk surga. Ih ngeri banget nih. Nggak mau masuk ke rumah Bapak, bayangin. Terus apa yang terjadi? Ayat 29. Wah kaget nih. Tapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Pendeta pasti ini. Hamba Tuhan jangan pendeta. Takut ada yang tersinggung. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ya ampun. Dia gak ngerti. Bapaknya kaya raya. Tapi motor pun gak punya saya katanya gitu. Kasihan deh. Jangan kita melayani Tuhan tapi gak mengerti hukum kasih karunia. Kita semua kan kasih karunia Tuhan. Bukan karena keselamatan juga bukan karena usaha kita. Nah dia bapaknya udah ngampuni anaknya.
dia masih benci. Nanti saya kasih tuh kesimpulan deh. Baca lagi, terus berikutnya. Tapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menjadikan 10 tahun untuk dia. Allah, marahnya dia. Terus bapaknya buka rahasianya. Nah, katanya, ayat berikutnya. Kata ayahnya padanya, "Nak, engkau selalu bersama-sama aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Karena dipikir dia mesti kerja keras baru diberkati. Enggak dong. Kalau kita anak Tuhan, mentaati Tuhan, kemanapun kita jalan. Ada orang kan percaya Yesus, lalu hidupnya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang bilang, saya udah tahu kamu jadi Kristen karena mau kaya kan? Tidak, saya nggak ada kepikir begitu. Buktinya kok kamu beda. Iya, karena ada ayatnya. Kebajikan dan kemurahan. Saya nggak mau diikutin terus tuh. Mengikutku sepanjang hidupku. Kalau saudara hidup benar, kebajikan kemurahan menyertai kita. Nggak usah dicari-cari. Cek dulu dong hati kita. Udah benar belum? Ya. Jadi artinya apa di sini? Kesimpulannya ya. Kalau saudara mau supaya apa yang Bapak punya, saudara punya, ikuti kata-kata saya dulu. Ulangi ya. Apa yang Bapak punya, tunjuk itu. Ulang lagi, 1, 2, 3. Apa yang Bapak punya, saya punya. Dengar lu. Apa yang saya punya, Bapak punya. Jadi kalau Bapak bilang, saya minta mobilnya. Jangan, ini mobil saya. Gak lulus. Loh, semua Bapak punya kok. Jadi kalau Bapak minta yang dia punya gimana? Kasih aja. Bapak tahu yang terbaik. Waktu saya diminta Bapak, tinggalkan bedah urologi kamu. Saya kerja di 3 rumah sakit loh. Saya bilang, kenapa Tuhan? Saya perlu kamu untuk di dunia politik. Kalau politik nggak ada orang percaya, nanti makin rusak politiknya. Ya baik ya udah. Masuk politik bukan karena ada duit. Masuk politik karena ada perintah Tuhan. Lalu kita mulai kumpulin, cari tempat. Ada yang kasih tempat. Bayar listrik yuk. Urunan bayar listrik. Sampai begitu loh. Bukan karena ada uang. Tapi apa yang terjadi? Tadinya ke tempat kemana-mana. Mesti pakai ini, mesti pakai itu. Tapi saya pegang ini. Apa-apa punya, saya punya. Dan apa yang terjadi? Kita berhasil membangun 1.200 kantor. Dari Sabang sampai Merauke. Bukan karena ada uang. Karena ada Tuhan. Jadi jangan sudah bikin apa-apa, uang dulu. Jangan. Firman dulu. Where there is vision, there is provision. Di mana firman Tuhan ada penyediaan Tuhan. Jadi kalau orang pikir, waduh nggak ada duit, salah dia. Karena dia nggak ada firman. Firman dulu, baru penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami diajarkan hari ini. Menghidupi firman Tuhan. Menjadikan firman dasar keyakinan kami. Bukan fakta, tapi firman. Karena orang percaya, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadikan kami orang-orang yang seperti itu. Sehingga jadi orang yang tidak terkalahkan, tidak tergoncangkan, dan tak terhentikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup ibadah kita pagi siang hari ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
Sebelum doa berkat, saya akan sampaikan deklarasi dan impartasi untuk kita semua. Setiap kali kebenaran disampaikan, sambutlah dengan kata amin. Bapa di surga, hamba berdoa, tidak ada firman yang tidak berhasil. Semuanya berhasil. Semua yang mendengar firman menjadikan firman dasar keyakinan mereka, sehingga mereka jemaat yang tidak pernah berkekurangan, karena mereka menjadikan apa yang mereka miliki milik Tuhan, dan apa yang Tuhan miliki milik mereka. Mulai hari ini mereka hidup dengan dana yang tidak terbatas, karena mereka menghidupi firman Tuhan. Hari ini kami menyatakan engkau akan kuat, sehat, matamu akan jelas, engkau akan hidup menggenapi firman Tuhan. Karena itu engkau menjadi jemaat yang tidak terkalahkan, tidak terhentikan, dan tidak tergoncangkan. Terimalah semua berkat itu. Maka damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melebihi segala akal akan menguasai hati dan pikiranmu, mendatangkan kedamaian dan ketentraman. Kasih Kristus yang telah menyelamatkanmu akan terus menyertai engkau, sehingga engkau terus bertumbuh kembali kepada gambar dan rupa Kristus. Akhirnya penyertaan, penghiburan, dan limpah kasih karunia dari Roh Kudus akan menjadikan engkau orang-orang yang terus bertumbuh, jadi kepala bukan ekor, naik bukannya turun. Biarlah mulai hari ini apapun yang kau kerjakan berhasil. Itulah janji Tuhan buat engkau, orang-orang yang mentaati firman, yang menghidupkan firman dalam hidupnya, supaya engkau berubah dan tidak pernah sama lagi. Terjadilah semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tapi saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan dan berdoa mengucap syukur atas ibadah pada pagi siang hari ini.